Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keamanan, serta nikmat yang melebihi segala-galanya, yaitu nikmat iman dan nikmat hidayah. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Sebagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga di atas hidayah, dibimbing di atas ilmu, dan diberikan petunjuk dengan mengamalkan amal-amal kebaikan. Jamaah sekalian, hadirin hadirat yang ada di Masjid Jud Mutia ini, dan juga para pemirsa channel Al-Hujjah dimanapun Anda berada. Materi kita kali ini, kita akan membahas kajian tematik berjudul Keluarga yang Allah jadikan teladan sepanjang zaman. Siapa mereka? Siapa mereka? Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di bulan-bulan haji ini kita akan selalu mengenang mereka. Dan kita akan mengambil pelajaran dari keteladanan mereka. Keteladanan yang Allah jadikan petunjuk buat kita sepanjang zaman. Kenapa sepanjang zaman? Sebab Allah cantumkan kisah mereka dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita akan terus membacanya sampai akhir zaman. Dan juga ketika kita memperhatikan keistimewaan keluarga Ibrahim ini, kita membaca tasyahud dalam salat kita. Ketika kita membaca tasyahud, hadirin dan hadirat, kita membaca bacaan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah. Namanya diabadikan dalam setiap sholat yang kita lakukan, paling minimal sholat 5 waktu yang itu wajib. Belum lagi kita baca di sholat-sholat yang sunnah. Bayangkan betapa agungnya keluarga ini. Namun terkadang, yaitu tadi, ketika kita membahas kisah orang-orang soleh,
Kadang yang diingat cuma kisah pengantar tidur, kisah dongeng, penghibur. Tidak. Tapi dalam kisah mereka ada uswah, ada suri tauladan yang kita contoh. Jadi kita mendengarkan cerita mereka bukan sekedar mengingat memorial Ibrahim dan keluarga Ibrahim, tapi kita mencontoh mereka. Dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu silahkan buka surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Al-Mumtahanah ayat keempat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu. Dari siapa? Dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dari Ibrahim dan keluarga Ibrahim terdapat uswah hasanah. Uswah itu suri tauladan, contoh, panutan. Panutan di saat kita hidup di masa sekarang bingung memilih siapa menjadi panutan. Siapa yang akan kita jadikan percontohan rekam jejak dalam keluarga kita? Maka jawabannya bukan TikTokers, bukan influencer, bukan artis, tapi Ibrahim dan keluarga beliau. Contoh buat keluarga kita, keluarga Muslim. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir, Ustadz itu kan Ibrahim dan keluarga kisah masa lalu, Ustadz. Udah ribuan tahun mereka hidup. Ini kan kita hidup di masa modern, Ustaz. Masa masih mencontoh orang yang hidup 1000 tahun yang lalu? Apa kagak ketinggalan zaman gitu kan mungkin. Sebagian orang sekarang kalau mencontoh orang soleh dibilang ketinggalan zaman. Nggak make sense katanya. Jawabannya, kita ini muslim apa bukan? Itu aja. Kalau kita mengaku muslim, tidak ada istilah ketinggalan zaman kalau itu bersumber dari Al-Quran. Kalau produknya manusia, oke, bisa ketinggalan zaman. Kalau pemikiran manusia, bisa kadaluarsa. Tapi tidak berlaku dengan firman Allah. Karena Allah yang perintahkan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oke, teknologi bisa berubah, zaman bisa berkembang, tapi fitrah manusia itu sama. Fitrah manusia sama. Manusia yang diciptakan 1000 tahun yang lalu dengan manusia yang diciptakan sekarang, semua bahan penciptaannya sama. Tidak ada perbedaan. Teknologi bisa berubah, zaman bisa berkembang, fitrah manusia sama. Tidak ada fitrah manusia itu ditaruh di jantungnya Allah ciptakan chip khusus, nggak ada. Nggak ada otaknya itu dikasih program AI langsung di otaknya, nggak ada. Manusia itu diciptakan semua sama, dari lahir nggak tahu apa-apa, kemudian berkembang, dan berkembang. Fitrah sama. Sehingga karena fitrah sama, kebutuhan pokok kita nggak ada terkait dengan itu kemajuan teknologi atau tidak, itu perkembangan zaman. Kebutuhan kita tetap sama sepanjang zaman. Kita tetap butuh iman, kita tetap butuh kasih sayang, kita tetap butuh keteguhan berprinsip, kita tetap mencari kebenaran. Itu prinsip yang tidak akan pernah berubah. Jadi kisah Ibrahim bukan nostalgia sejarah, tapi kisah Ibrahim adalah bagaimana kita membangun keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah tantangan zaman. Oke, tantangan di zaman kita tidak sama dengan tantangan yang dihadapi Nabi Ibrahim di zamannya. Tapi ya sama-sama punya tantangan. Sehingga kita belajar dari keluarga Ibrahim bagaimana kita menghadapi tantangan
Sebagaimana Nabi Ibrahim dan keluarga beliau menghadapi tantangan. Boleh zaman boleh berbeda, tapi cara menghadapi tantangan itulah kita butuh pegangan. Nah, salah satu pegangan kita menghadapi tantangan berkeluarga adalah kita mencontoh Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga beliau. Allah pernah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah millah, ajaran Ibrahim yang lurus. Kenapa? Karena Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang sesat, orang-orang yang musyrik dan seterusnya. Ibrahim itu ajarannya hanif, lurus. Beliau membimbing keluarga dengan tauhid yang lurus. Nah, inilah yang menjadikan contoh buat kita di masa sekarang. Pertanyaan berikutnya, mengapa penting membahas keteladanan Nabi Ibrahim di masa kini? Itu kan kejadian sudah ribuan tahun yang lalu. Pertanyaannya, bahasa anak muda sekarang, relate-kah Ustadz? Cocokkah? Relevankah? Kisah yang sudah berlalu ribuan tahun bisa kita aplikasikan di masa sekarang. Jawabannya sangat relate, sangat relevan. Itu jawabannya. Kenapa? Sebab kisah beliau Allah cantumkan dalam Al-Quran. Sebab nama beliau dan keluarga kita selalu baca dalam setiap sholat kita, dalam tasyahud kita. Lalu urgensinya di mana? Relevansinya di mana? Pertama, mengapa penting membahas keteladanan Nabi Ibrahim di masa sekarang? Pertama, membentengi tauhid keluarga muslim. Ibrahim adalah sosok ayah yang peduli terhadap kemurnian akidah keluarganya. Kepala keluarga jangan pernah berpikir yang penting saya kasih anak istri nafkah, selesai urusan. Enggak. Orang tua, ayah bukan pencetak uang. Betul, salah satu tugas ayah menafkahi, tapi bukan itu saja. Menjaga kemurnian akidah keluarga. Nabi Ibrahim sangat protek dengan akidah keluarganya. Jangan sampai akidah keluarganya melenceng. Terhadap ayahanda beliau, beliau luruskan akidah ayahandanya yang melenceng. Ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar itu menyembah patung. Bukan cuma menyembah patung Bapak Ibu, tapi apa? Biangnya patung sama berhala. Jadi yang bikin. Jadi produksi patung di Babilonia, tempat asalnya Nabi Ibrahim di Irak, itu produksi utamanya, aktornya adalah bapaknya si Azar ini. Sebagai anak yang berbakti, bukan beliau membiarkan bapaknya, biarin aja dong, sesat-sesat sendiri, emang urusan apa? Enggak, Nabi Ibrahim berusaha menasehati. Gimana nasihatinya? Idh qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Surah Maryam ayat 42. Gimana Nabi Ibrahim membangun komunikasi yang sehat dengan bapaknya, yang bapaknya adalah biang berhala. Enggak langsung marah-marah, bapak ini sesat, penghuni neraka. Enggak begitu caranya. Beliau berbicara dengan cara yang sopan halus, meski beda akidah, beda prinsip, tidak boleh seorang anak kasar kepada orang tuanya. Walaupun beda agama, beda keyakinan, tetap cara menasihatinya dengan etika. Apa kata Ibrahim? Wahai ayahandaku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Ya, patung itu bisa mendengar nggak sih? Ya bahasa kita gitu. Kan bagus ya memulai dengan pertanyaan ya, nggak langsung bilang, ya kamu sesat, biang berhala, masuk neraka loh gitu. Bukan begitu caranya. Ya, kamu tahu nggak kalau patung ini nggak bisa mendengar? Ya, ayah tahu nggak kalau patung ini nggak bisa melihat? Ya tahu dong, yang bikin patung dia masa nggak tahu kan gitu ya.
Wala yughni anka syai'a. Ya, patung ini juga gak bisa memberikan dan mencukupi kebutuhan hidupmu. Kalau kau minta apapun patung ini, ya diem aja, gak bisa ngasih apa-apa. Gak bisa langsung saya kabulkan kamu 3 permintaan utama. Gak bisa. Coba bayangkan, ini diskusinya bagus ya. Tuh. Kasih pertanyaan yang masuk logika, kasih pertanyaan kasih sayang, ini tanda cinta. Tanda cinta anak kepada orang tua. Anak tidak boleh membiarkan orang tua dalam keadaan sesat. Tapi dialognya harus penuh cinta. Ya. Tidak langsung menjudgment, memvonis sesat, tidak. Tapi bertanya, ya, ini patung-patung yang ayah buat, bisa mendengarkah? Bisa melihatkah? Bisa ngasihkah sesuatu yang kita butuhkan? Gak bisa kan? Kenapa disembah? Kan gitu. Lembut gak? Lembut. Coba kalau anak ngasih taunya kayak begitu ke orang tua ya, lembut gitulah, gak sok menggurui. Kadang anak sekarang mentang-mentang banyak fasilitas dan banyak keahlian, itu sok lebih pintar dari orang tuanya. Orang tua mah jadul, saya mah upgrade gitu loh. Gak boleh. Orang tuamu sejadul apapun itu orang tuamu. Walaupun kau lebih berilmu, dia tetap orang tuamu. Gunakan cara dan etika berbicara yang bagus. Gunakan cara berkomunikasi yang elegan. Seperti cara Nabi Ibrahim. Ya. Ibrahim juga menyuruh kaumnya. Kaumnya yang menyembah patung, Nabi Ibrahim mengajak mereka. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Nabi Ibrahim berjuang supaya apa? Tadi surah berapa? Al-Ankabut ayat 16 tadi ya. Nabi Ibrahim juga berjuang memberikan pengetahuan kepada kaumnya bahwa berhala itu tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa menolong mereka ketika susah, tidak bisa mengabulkan permintaan, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, gak bisa. Buktinya Nabi Ibrahim menghancurkan, memotong, mengkampak patung-patung kecil dan membiarkan berhala yang paling besar. Setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan ini yang melakukan berhala paling gede. Kira-kira kaumnya gimana? Aneh kamu Ibrahim, mana mungkin sih patung itu menghancurkan patung yang lain? Dia nggak bisa bergerak. Maka Ibrahim memberikan pertanyaan yang menggugah logika sehat mereka. Kenapa kalian sembah? Kenapa kalian sembah? Dia sendiri gak bisa bergerak, gak bisa menyelamatkan teman-temannya. Teman-temannya itu dihancurkan kepalanya. Yang paling gede gak bisa nolong. Kenapa kalian mintai pertolongan, kalian mintai manfaat, kalian minta untuk bisa memberikan atau menjauhkan mudarat dalam diri kalian? Gimana dia menyelamatkan diri sendiri aja gak bisa? Apalagi menyelamatkan orang lain, kan gitu. Ini contoh. Bahkan sebelum wafat, Nabi Ibrahim pastikan sebelum beliau wafat, beliau tidak mau keluarga beliau rusak akidahnya. Beliau ingin pastikan keluarga beliau lurus akidahnya. Allah kisahkan Al-Baqarah ayat 132. Bagaimana Nabi Ibrahim terus menguatkan akidah dan pondasi keluarganya. Beliau tidak mau keluarganya sesat. Kata Allah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim telah berwasiat ucapan tauhid kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub, cucu beliau. Ya, karena Yakub itu anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Jadi sampai anak cucunya dinasehati sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku semua, wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Agama Islam, agama tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ini baru orang tua.
Orang tua itu tidak hanya memperhatikan kesuksesan anak dari segi duniawi. Ranking berapa, masuk universitas mana, lulusannya cum laude apa summa cum laude, setelah lulus nanti kerja di mana. Enggak. Karena ada orang tua yang cuek anaknya dari segi akidahnya, tapi yang hanya diperhatikan sukses secara duniawi. Ada orang tua yang tidak pernah protes kepada anaknya, tidak pernah menasihati ketika anaknya nggak pernah sholat. Udah sholat belum? Sholat subuh udah belum? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya di mana? Ini kalau laki-laki jemaah apa enggak? Kalau perempuan berhijab apa enggak? Ya. Kadang-kadang ada orang tua itu menghadapi tantangan. Ustadz menasihati anak sekarang itu loh. Di rumah sih bisa Ustadz berhijab. Ketika di sekolah malu sama teman-temannya, dibilang apa? Sok suci. Dibilang kurang keren, nggak mengikuti perkembangan zaman. Gimana Ustadz ya? Anak seperti itu ngarahkannya. Arahkan ibu bahwa anak itu berhijab bukan ingin dikasih tepuk tangan oleh orang lain, tapi mencari ridho Allah. Kamu mau dicintai Allah, apa milih dicintai teman kamu? Ya tapi juga orang tua sambil memilih dong lingkungan yang kondusif. Ini loh teman pergaulan kamu tuh harusnya yang begini gitu kan. Itu. Yang sangat miris, bagaimana orang tua terlalu bebas membiarkan anak sebebas-bebasnya. Terserah anak saya, yang penting dunianya sukses, yang penting baik sama saya walaupun jadi ateis. Ada sampai begitu orang tua, terlalu bebas. Loh, Pak Bu kok anaknya ateis? Biarin aja lah, bebas. Loh, kok begitu? Nabi Ibrahim selalu memproteksi keluarganya dalam masalah akidah. Akidah selalu nomor satu. Maka di era di mana banyak sekali anak terpapar pemikiran-pemikiran sesat, sekarang informasi lewat gadget gampang masuk. Anak gampang membandingkan satu ajaran dengan ajaran lain, satu informasi dengan informasi lain, satu influencer dengan influencer lain. Mereka bisa mengolah dan membandingkan. Iya, kalau bisa mengolah dengan benar, terkadang mereka itu tidak bisa membandingkan. Akhirnya apa? Terpengaruh. Sudah mulai ateis. Ya sudah mulai keyakinannya nggak jelas. Maka orang tua perhatikan urusan akidah. Jangan cuma gelar, jangan cuma harta, jangan cuma popularitas. Ya, iman itu diperhatikan ya Mas. Ini tugas keluarga ya, berat banget. Yang kedua ya, kenapa ajaran keluarga Nabi Ibrahim sangat relevan kita praktekkan di masa kini? Krisis keteladanan dalam keluarga. Krisis keteladanan di dalam keluarga. Ingat, Nabi Ibrahim itu nggak cuma pinter nyuruh. Nak, kamu bertauhid ya. Nak, kamu sholat ya. Kamu ini itu ya. Enggak. Nabi Ibrahim sudah praktek. Beliau mempraktekkan ajaran tauhid. Beliau sampai dibakar oleh kaumnya untuk mempertahankan tauhid. Jadi Nabi Ibrahim bukan cuma pandai perintah. Ketika beliau memerintahkan tauhid, beliau pun pertahankan tauhid sampai akhir hayat. Walaupun beliau dibakar, prinsip tetap nomor satu. Karena ada orang jemaah sekalian, Bapak Ibu, prinsip hilang kalau sudah berhadapan dengan harta dan jabatan. Hilang tuh prinsip demi harta dan jabatan. Nabi Ibrahim tidak, walaupun beliau dibakar, beliau pertahankan prinsip. Ya. Maka wajarlah keluarga beliau soleh, istri-istri beliau solehah, kan gitu. Karena yang mencontohkan ini kepala keluarganya benar gitu loh. Orang tua merintahkan anaknya sholat berjamaah, orang tuanya sendiri ngelihat sosmed, ngelihat video pendek, video TikTok.
Ya anaknya suruh sholat di masjid, dia sendiri nonton video pendek. Dia suruh anaknya ngaji ya, ikut ke TPA dan seterusnya. Orang tuanya sibuk dengan sosmednya. Ibunya sibuk nonton drakor. Ada dracin sekarang. Apalagi nggak ngerti nanti. Kebanyakan drama lah kita ini. Hidupnya udah penuh drama, tontonannya pun drama, kan gitu. Ya. Ingin menanamkan anak cinta sholat, orang tuanya nggak pernah mencontohkan gimana. Ingin anaknya jujur, orang tuanya nggak pernah mencontohkan kejujuran, selalu bohong. Tuh, contoh jujur ya, penting. Kemudian yang ketiga, kenapa penting membahas keluarga Nabi Ibrahim di masa kini? Yang ketiga, krisis keteguhan prinsip di tengah tekanan sosial. Krisis keteguhan prinsip di tengah tekanan sosial. Nah ini nih, kadang-kadang prinsip tuh mulai luntur ketika tidak punya penjagaan yang kuat di tengah tekanan sosial. Tekanan sosial itu sangat mudah melunturkan prinsip. Karena banyak orang sekarang rela kompromi prinsip demi apa? Demi diterima di lingkungan. Agar tidak dikucilkan. Agar dianggap keren dan seterusnya. Lihat, Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat rata-rata penyembah berhala. Beliau tampil beda. Beliau mentauhidkan Allah. Beliau mengajak para penyembah berhala ini supaya taubat. Hanya menyembah Allah. Berat gak? Berat. Dan kita nggak seberat Nabi Ibrahim lah. Kita hidup di negara dengan mayoritas Muslim kok. Nggak seberat Nabi Ibrahim, tenang aja. Bu, Pak, Allah nggak akan kasih ujian ke kita kecuali sesuai kemampuan kita. Nggak mungkin lah ujian kita kayak Nabi Ibrahim. Nggak mungkin. Ya sesuai kemampuan kita. Kadang kita sudah di masyarakat mayoritas Muslim saja, cuma satu prinsip saja kita takut. Apa kata orang? Nah ini sekali lagi nih. Selalu yang kita takutkan apa kata orang. Padahal mulut orang yang mulut orang, Bu. Bisa nggak kita on off kan mulut orang? Ya nggak bisa, mulut dia kayak mau ngomong apa mulut dia. Nggak bisa kita on off kan mulut dia supaya cocok dengan kita. Ya nggak bisa. Kita yang mesti punya prinsip. Oh dia mau ngomong begitu, ya silahkan saja. Atau mulut dia kan gitu. Yang penting saya diridhoi oleh Allah. Ya, ini nih. Nabi Ibrahim untuk mempertahankan prinsipnya, beliau harus dibakar. Coba. Dan saat itu Ibrahim ketika mau dilemparkan ke api, itu sudah ada kayu bakar ya yang jumlahnya banyak, yang sudah dikumpulkan berbulan-bulan itu kayu bakarnya. Nabi Ibrahim dilemparkan dengan menggunakan ketapel. Di saat sebelum dilemparkan datang Jibril menawarkan pertolongan. Loh, kalau kira-kira Bapak Ibu itu ditawari pertolongan sama Jibril ditolak nggak? Lah kayaknya kalau Jibril ketinggian, nah ketinggian banget. Ditawari pertolongan sama Jenderal Bintang 3. Bu, Pak, butuh bantuan apa? Saya yang jamin. Tenang nggak kita? Wah tenang, siap dan. Ya, Jenderal yang mau bikin kita. Tapi Ibrahim dibackingi sama Jibril. Apa jawaban Ibrahim? Amma ilallahi fana'am. Kalau maksud bantuan itu dari Allah, saya butuh. Amma ilaika fala. Adapun bantuan wahai Jibril, saya nggak butuh. Kita bisa Bu kayak gitu, Pak? Pak Jenderal, saya nggak butuh, saya hanya butuh bantuan Allah. Mau melindungi silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kayaknya nggak segitunya ya. Kayaknya nggak segitunya deh. Itu Ibrahim. Di tengah beliau dimusuhi satu masyarakat. Dilemparkan ke api, Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Allah sebaik-baik zat yang diserahi segala urusan. Allah saja tujuan hidupku. Manusia mau membakarku, manusia mau benci terhadap aku, manusia mau membunuhku, menghabisi nyawaku, cukup Allah sebagai pelindung. Bahasa kita sekarang aplikasinya kalau di kantor, orang kantor mau benci saya semua kek. Orang kantor mau mengucilkan saya, kalau Allah ridho sama saya,
nggak membahayakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya di kantor dimusuhi terus nih Tat, sama teman-teman, sama atasan, sama ini itu. Gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ustaz, saya ini ada yang hasad sama saya Ustaz, ada yang ingin menghancurkan karir saya, ada yang ingin menyingkirkan saya, ada yang ingin mencelakakan saya, pakai dukun untuk santet saya Ustaz. Gimana nih? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana Ustaz? Ini anak-anak saya marah sama saya semua Ustaz, saya dibenci sama mereka, saya dikucilkan sama keluarga, saya nggak dianggap apa-apa di tengah keluarga. Hasbunallah wa ni'mal. Apa yang Anda alami sungguh itu sudah dialami lebih berkali lipat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diancam sama bapaknya, mau dilempar tuh, mau dizalimi, mau dihajar sama bapaknya, bahkan ditelanjangi oleh kaumnya, dibakar oleh kaumnya. Apa hasilnya? Ketika Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa kata Allah? Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata, kami berfirman kata Allah kepada api. Yang menciptakan api siapa Bapak Ibu? Allah. Rumus fisika berkaitan dengan api, siapa yang menciptakan? Bisakah Allah merubah rumus fisika? Gampang. Allah yang bikin api kok. Allah bikin api panas, ya bisa aja bikin api jadi dingin. Yang bikin Allah ya terserah Allah. Tidak ada lagi, berlaku lagi hukum fisika di saat itu. Di bawah kehendak Allah sudah. Kata Allah, kami jadikan api itu dingin. Bukannya Nabi Ibrahim jadi kebakar, atau mungkin adalah gosong-gosong atau lecet-lecet di kulitnya, sama sekali nggak ada, kulitnya bersih. Nggak ada yang gosong, nggak ada yang lecet. Kenapa? Karena kata Allah, api sudah diperintahkan menjadi dingin. Tidak lagi membakar, tidak lagi panas. Jadi bukannya nyebur ke api, kayak nyebur ke kolam renang. Gitu ya. Nyebur ke kolam renang kan nggak lecet juga, jadi kan nggak. Jadi dingin. Kenapa? Sebab Ibrahim sudah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan api pun tidak bisa membahayakan Ibrahim. Makanya kalau kita lagi prinsip kita diganggu gugat, ya, kita dikucilkan karena berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Dulunya kita nakal, sekarang kita taubat dan hijrah, kemudian mulai dinyinyir sama teman-teman, mulai dijauhi, mulai dicibir. Saat itu cukup ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Saat saya di keluarga nggak dianggap apa-apa, saya disingkirkan di keluarga, saya nggak dianggap apa-apa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bolehlah keluarga menyingkirkan Anda, tidak menganggap Anda siapa-siapa, tapi ingat, Allah tetap bersama kita. Itu paling penting. Yang keempat, krisis komunikasi yang baik di tengah keluarga. Penting kita meneladani keluarga Nabi Ibrahim di zaman sekarang. Kenapa? Di keluarga saat ini banyak terjadi krisis komunikasi yang baik. Krisis komunikasi. Dan komunikasi bukan hanya sekedar nanya, udah makan belum? Yang sama istrinya itu ya. Nanti istrinya juga sama, udah makan belum bang? Gitu kan. Nanya ke anak-anaknya, nak udah makan apa belum, sudah belajar belum, sudah berangkat sekolah belum, dan seterusnya. Komunikasi bukan hanya itu. Jadi, kalau ingin keluarga baik, maka kepala rumah tangga adalah kepala rumah tangga yang baik komunikasinya dengan keluarganya. Coba Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar di sebuah padang yang tandus, Mekah, yang saat itu belum ada apa-apa. Jangan mikir Mekah saat itu udah ada bin Dawud, belum. Masa zaman Ibrahim sudah ada bin Dawud? Belum. Iya sekarang ibu-ibu ditinggal suaminya, gue tinggalin lo di Mekah, gak apa-apa, ada bin Dawud juga, ada hotel sebanyak. Iya sekarang bisa bilang gitu, dulu ada apa di situ? Padang tandus nggak ada apa-apa. Ya. Kenapa Hajar nggak protes padahal lu tinggal di padang pasir begitu? Ya, Hajar cuma bertanya, wahai Ibrahim,
Kenapa engkau tinggalkan kami? Ini istrimu loh, ini anakmu loh, masih oek-oek, masih bayi gitu ya. Kau tinggalkan kami di padang pasir tandus semacam ini. Itu aja pertanyaannya. Nggak ada tuh macam-macam, dasar suami kejam, suami KDRT, kagak begitu. Gitu. Tapi cuma bertanya, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di padang tandus semacam ini. Hajar cuma bertanya satu, Allah yang perintahkan kamu? Ibrahim jawab mengatakan, iya Bu, namanya suami nggak banyak omong Bu, paling iya enggak. Makanya kalau di WA cuma jawab oh Kak, bukan oke ya saya pulang deh. Ya iya, kalau ibu-ibu banyak ya jawabannya ya. Laki-laki itu udah capek Bu, iya capek kepalanya udah. Sehingga kalau jawab singkat oke gitu. Nabi Ibrahim ketika jawab Hajar cuma iya terus pergi, nggak banyak ngomong. Itulah laki-laki Bu ya, itu. Jadi kalau laki-laki Bu kayak gitu kayak tembok, ya memang begitu laki-laki. Ya kalau ibu ketemu ibu-ibu yang ngomong bisa banyak, bisa cerita ini itu ya. Tapi laki-laki enggak ngomong gitu, apalagi kalau sudah berat pikiran itu. Nabi Ibrahim sudah berat pikirannya, bagaimana enggak berat meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir. Ya, Ibrahim cuma menjawab iya, selesai. Dan luar biasanya Hajar tidak ngomong macam-macam. Hajar cuma satu ucapannya. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Istri Bapak kayak gitu bisa nggak Pak? Kenapa nggak bisa? Ya kita sendiri jarang komunikasi. Maunya, pokoknya istri saya harus solehah. Pokoknya istri saya harus nurut. Lah Bapak pernah komunikasi apa enggak sama istri? Ngobrol juga jarang. Pulang udah gitu nyimpen muka datar. Habis itu apa? Tidur. Capek alasannya, jadi nggak mau komunikasi. Nabi lebih capek nggak daripada Bapak? Nabi lebih capek. Beliau berperang, beliau ngurusi umat, macam-macam. Beliau masih sempat ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita panjang tuh, ada hadis namanya hadis Ummu Zara dan Abu Zara. Panjang tuh, Aisyah ngomong gini. Nabi cuma dengerin aja. Dengerin istri aja kita males ya nggak? Iya. Udah lah capek. Udah stop ya. Bingung. Ibu-ibu belum menghabiskan 14.000 kata belum. Ini suami saya udah habis gitu. Contoh. Krisis komunikasi nggak ada. Apakah Hajar bisa sesoleha itu? Itu otomatis. Cuma simsalabim langsung soleha. Enggak, itu hasil didikan Ibrahim. Kenapa bisa nurut ditinggal di padang pasir begitu? Cuma sendiri, bekal udah habis. Didikannya siapa dulu? Kan gitu. Didikan seorang ayah, begitu yang benar Ibrahim. Sehingga apa? Didikan dari seorang kepala rumah tangga yang benar, ya istrinya insya Allah jadi baik, kan gitu. Ini contoh. Contoh yang kedua, kenapa Nabi Ismail mau lo disembelih? Mana ada sih ceritanya? Kadang kita nyuruh anak sholat aja males ya nggak? Anak di kamar kita suruh, nak sholat. Ntar ya. Ngapain lagi main game? Nyuruh anak sholat aja susah. Apalagi kita bilang, nak, yang nggak disembelih juga lah, terlalu berat. Nah, coba kamu begini, mungkin yang lebih ya, misalkan kamu ikut pengajian, ya tambah berat lagi. Loh kok begitu mudahnya Ustaz? Kok segampang itu ya Nabi Ibrahim mengajak anaknya, memberitahu, berkomunikasi, nak, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Kata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai Ananda, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Nah di sini nih bagusnya cara komunikasi Ibrahim. Beliau mengatakan, fandur madza tara. Kira-kira pendapatmu gimana? Nah, sekarang nih pelajaran nih buat kita ayah ibu. Pernah nggak kita sama anak tuh diskusi? Nah, kenapa begini, kenapa begitu? Kalau kamu kayak gini mau nggak? Berdiskusi dong. Kadang kita tuh maunya otoriter. Jalankan. Kalau nggak jalankan, kamu anak durhaka. Ya Allah, dia kata. Ini Nabi Ibrahim yang wahyu loh, wahyu. Kalau kita kan kadang dari diri kita, kalau perintah anak bisa benar, bisa enggak kan gitu. Nabi Ibrahim yang wahyu saja dari Allah, beliau memerintahkan anaknya dengan diskusi yang sehat.
dengan dialog dan komunikasi yang cakep, cantik, gitu ya. Ibrahim memberikan pertimbangan, nak, kira-kira gimana kalau Allah perintahkan aku semacam ini? Coba lihat, kira-kira jawaban Ismail apa? Ya, ntar dulu ya, tunggu 3 hari, saya mau berpikir dulu, gitu. Kalau anak sekarang kan gitu, tunggu dulu ya bu, saya mau berpikir dulu, sekarang lagi overthinking. Anak sekarang overthinking gitu, udah gituin. Ntar dulu ya bu, saya lagi kena mental ini, sebentar saya kemana dulu. Lagi kena mental alasannya. Ismail gak mengatakan ntar ya, saya lagi kena mental dulu, tak minggir dulu, sebentar lagi stres dulu nih, saya bisa depresi ini. Enggak. Ismail dengan tegas menjawab, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda, kalau ini sudah perintah dari Allah, jalankan, gak usah kau ragu-ragu. Engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang yang bersabar. Tuh, kok bisa ya Ustaz? Ya gampang bener perintah anak Ustaz. Saya nyuruh anak untuk sholat setengah mati. Nyuruh anak berhijab setengah mati. Nyuruh anak untuk berislam malah murtad. Jadi ateis pula. Susah banget ya Ustaz nyuruh anak itu. Ya kembali lagi ke kita. Komunikasi kita dengan anak itu bagaimana? Kadang orang tua itu komunikasinya otoriter, maunya harus selalu dituruti, tidak ada diskusi. Udah, pokoknya orang tua ngomong begini ya begini, nurut. Waduh, ini kayak perintah militer aja. Nggak ada diskusi, nak. Gimana sih? Kira-kira kalau kamu berhijab gitu loh, itu apa yang kamu rasakan gitu kan? Kalau kira-kira kamu mengurangi main HP kamu gitu loh, gimana? Gitu loh. Coba diskusi. Kita kadang-kadang nggak sabar diskusi mendengarkan anak. Ibrahim memberikan kebebasan kepada Ismail untuk mengemukakan pendapatnya. Ibrahim siap mendengarkan. Ternyata anaknya dengan tegas justru taat terhadap perintah orang tuanya. Kenapa begitu? Karena Ibrahim biasa berdiskusi, biasa berdialog, biasa pendekatan dari hati ke hati kepada Ismail. Sehingga ketika permintaannya berat, Ismail biasa aja tuh. Kita tuh kadang-kadang ada orang tua, anaknya itu nggak deket sama orang tua, malah deket sama temennya di sosmed. Orang tua WA nggak langsung dijawab tuh. Centang hitam terus gitu ya, centang hitam, nggak centang biru. Kalau temennya yang WA langsung dibalas, orang tuanya WA nggak langsung dibalas. Kenapa? Tapi kadang anak lebih asik curhat sama orang lain daripada kepada orang tua. Kenapa? Ini kita jangan hanya menyalahkan anak sebagai orang tua. Coba diri kita tuh seperti apa? Pernah nggak pendekatan? Pernah nggak kita mendengarkan dan sabar memberikan ya istilahnya umpan yang positif, tanggapan yang positif, mau sabar mendengarkan anak ngomong. Kadang kita tuh anak ngomong, nggak bisa, ini orang tua, jangan dilawan. Bukan mau ngelawan juga kali, tapi ingin mengemukakan pendapat dan orang tua sabar mendengarkan. Gitu loh. Itu yang dimiliki oleh Ibrahim dan Ismail. Ya, luar biasa. Nabi Ibrahim tidak langsung apa? Diem-diem. Ismail lagi tidur, digorok, enggak begitu. Atau pura-pura Ismail, yuk kita pelesiran. Habis pelesiran apa? Ditusuk, enggak begitu. Atau nyuruh orang, ya. Kemudian orang itu apa? Mengikat Ismail, dan Ismail disembelih, enggak begitu caranya. Tapi berdialog dan berdiskusi. Wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ya. Ini perintah dari Allah. Kira-kira menurutmu gimana? Gitu. Gitu loh. Ya kan? Coba kasih alasan. Kadang-kadang kan anak nanya, kenapa sih saya harus sholat, bun? Ya. Kenapa sih saya harus pakai hijab sih? Kenapa sih saya harus begini-begitu? Nah, kemarin tuh ada anak, ya cukup kritis. Anak sekarang kan kritis ya. Selalu menanyakan why. Kenapa, dan kenapa, gitu kan. Ya kalau ada acara kadang-kadang khusus ya acara keluarga, kan di budaya kita ada maaf-maafan gitu ya. Anak sekarang mah kritis. Ya bun, kok saya minta maaf, saya nggak salah apa-apa kok. Nah gimana kita menjawab? Jangan marah-marah. Udah kamu anak kecil tahu apa? Itu pendidikan dulu. Udah tinggalin tuh parenting kayak begitu.
Jangan diterapkan di masa sekarang. Sekarang itu masanya kita dialog sehat dengan anak, siap mendengarkan anak, dan siap kalau kita keliru, kita mengapresiasi anak saya, Masya Allah, kan gitu. Harus begitu. Kemudian yang kelima, kenapa penting meneladani keluarga Ibrahim di masa kini? Karena banyak keluarga yang tidak sabar menghadapi krisis, ya, dan tidak tawakal dalam menghadapi krisis. Nih, kurang sabar dan kurang tawakal. Sekarang kita dihadapkan di masa di mana gampang banget orang itu kena musibah. Paling minimal overthinking. Ada masalah dikit overthinking. Entar gimana, entar gimana, entar gimana. Entar gimana, entar kalau kayak gini gimana. Kayak sekarang nih harga lagi naik. Pusing overthinking. Entar gimana kalau kayak gini, entar gimana kalau anak saya nanti gini, entar gimana. Overthinking. Overthinking itu entar gimana. Itu namanya overthinking, Bapak Ibu. Yang dipikirin entar gimana, entar juga belum terjadi sudah. Gimana? Itu kan hanya skenario di otak kita, di pikiran kita. Di dunia nyata belum tentu ntar gimana terwujud, cuma muter di otak kita. Itu namanya overthinking. Jadi kalau ditanya, Ustaz, overthinking itu apa? Overthinking itu selalu bilang entar gimana, entar gimana, entar gimana. Itu overthinking. Berputar-putar di kepalanya sebuah skenario yang itu belum tentu terjadi. Padahal yang mengatur urusan itu Allah. Kita nggak tahu perkara gaib, kan gitu. Makanya kan, contohlah Nabi Ibrahim dalam hal kesabaran dan tawakal. Kita di hidup sekarang nih Bapak Ibu, hidup serba nggak sabaran. Apa-apanya pingin cepet, apa-apanya pingin instan. Kalau mau ngetes orang sekarang sabaran nggak? Coba lagi antri. Pada serobot-serobotan nggak kalau lagi ngantri? Coba ketika berkendara, suka klakson-klaksonan nggak? Suka nggak sabaran, nyerobot-nyerobotan nggak? Contoh bahwa kita hidup di generasi serba pinginnya instan, nggak mau proses dengan kesabaran, nggak mau menikmati sebuah proses. Kita maunya instan, pingin bahagia instan, ikut judul. Ya pingin bahagia, pingin kaya instan, nggak mau kaya menikmati proses, kayaknya pingin instan, ikut judul. Ikut main apa yang nggak jelas, tahu-tahu hartanya habis. Lanjut ke pinjol, tambah utang lagi, gitu kan? Apanya pengen instan, gitu ya? Ada masalah sedikit, langsung stres. Kayak orang sekarang krisis mental. Anak-anak sekarang dikit-dikit lagi kena mental, lagi kena mental. Makan tuh mental, dikit-dikit apa? Mental. Kayak bahasanya sekarang lagi apa? Lagi burn out, stres berat, lelah dari dalam, ya jiwanya lelah. Gitu. Ya sekarang apapun masalah kita, mau overthinking, mau depresi, mau stres, mau burn out, mau krisis mental, ingat dunia ini memang dirancang untuk ujian. Siapa bilang dunia ini tempat senang-senang? Pernahkah Allah mengatakan bersenang-senanglah di dunia, makan sesuka hatimu, minum sesuka hatimu, pelesiran sesuka hatimu? Gak ada tuh di Al-Quran kayak begitu. Al-Quran mengatakan ahsiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Al-Ankabut ayat 2. Berarti dunia ini disebut darul ibtila. Ya. Dunia ini negerinya ujian. Negerinya susah payah. Negerinya stres. Negerinya burnout. Negerinya ketidakadilan. Siapa bilang dunia ini adil? Kalau dunia adil, koruptor udah ketangkap semua, Bapak Ibu. Nah terus keadilan kapan Ustaz? Kita butuh keadilan. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Nanti Allah tegakkan keadilan. Seadil-adilnya.
Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan tegakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Enggak ada yang dizalimi sedikit pun. Jadi nanti kalau di dunia, Bu, kita kezalimannya enggak terpenuhi, ya, hak kita tidak terpenuhi, di hari kiamat pasti terpenuhi. Di dunia, ketika seorang berbuat zalim enggak ketahuan, di akhirat pasti akan dibalas. Memang tempatnya keadilan akhirat. Dunia ini memang enggak adil. Siapa bilang dunia adil? Gitu. Maka sekali lagi, kalau kita cepat stres, cepat burnout, cepat ya lelah mental gitu kan, gimana kita menghadapi ujian semacam itu? Coba ya kalau jadi Nabi Ibrahim ya jauh lebih burnout, lebih lelah mental. Ya, pertama beliau masih muda sudah dibakar oleh kaumnya, ya, walaupun Allah selamatkan ya sebagai mukjizat beliau, nggak mempan Nabi itu. Ketika sudah tua, beliau diuji lagi, Bapak Ibu. Apa ujiannya? Disuruh menyembelih anaknya, walaupun Allah ganti dengan kambing yang gemuk, ya kan? Nggak jadi anaknya disembelih. Allah sudah cukup percaya dengan keimanan Ibrahim. Qad shaddaqta ru'ya. Kau sudah jadi orang yang jujur, wahai Ibrahim. Keimananmu udah nggak diragukan, wahai Ibrahim. Gitu. Ibrahim sudah tua, Ibu, Bapak. Harusnya kalau sudah tua kan lagi butuh-butuhnya sama anaknya. Sementara Ismail lagi kuat-kuatnya waktu itu. Namanya orang tua tambah tua. Anak masih muda dan kuat. Itu orang tua lagi butuh-butuhnya sama anak. Lagi butuh-butuhnya sama anak. Anaknya disuruh untuk disembelih. Coba bayangkan. Tapi ya itu tadi. Karena Ibrahim adalah sosok yang sangat cinta kepada Allah. Cintanya kepada Allah mendahului kepada yang lain. Ya nggak ada istilah burnout, nggak ada istilah kena mental, nggak ada itu semua. Ustadz, emangnya kesehatan mental ada kaitannya dengan iman, Tat? Kan kadang-kadang orang begitu ya, Kak? Ustadz seolah-olah mengkerdilkan urusan mental, seolah-olah urusan mental itu kaitannya dengan iman, Ustadz. Kan kompleks permasalahan mental, Ustadz. Ya oke, memang permasalahan mental itu kompleks. Tapi siapa bilang iman itu nggak punya pengaruh? Sekarang, orang kayak Nabi Ibrahim coba dengan ujian semacam itu, pernah nggak kita diancam mau dibakar? Diancam aja nggak, apalagi dibakar. Nabi Ibrahim sudah dibakar tuh. Selamat dengan izin Allah. Nabi Ibrahim diperintah tuh untuk menyembelih anaknya. Tapi mana Nabi Ibrahim bilang udah kena mental nih saya? Nah, ada. Seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan khitan, usia beliau sudah 80 tahun itu khitan. Bapak-bapak, 80 tahun Pak suruh sunat, Pak. Gimana coba? Iya masih kecil, alhamdulillah kita sunatnya, ya nggak Pak? Masih SD, ya nggak? Ada yang masih bayi sudah disunat, ya. Ya ini Ibrahim umur 80 tahun, coba beratnya ujiannya, ya. Luar biasa. Ya, beliau harus berpisah dengan anaknya, ya. Anaknya di Mekah, Nabi Ibrahim di Syam. Ya, bagaimana tuh? Berat ujian semacam itu. Kalau ayah sekarang LDR gitu ya, suami istri jauh gitu kan, pisah sama anaknya tuh gimana coba? Memang laki-laki, Bu, kalau di depan ibu kadang nggak nangis, Bu. Lagi sendiri tuh, nangis tuh dia, Bu. Jangan dipikir yang nangis itu cuma perempuan. Laki-laki juga gitu, nanti ketika sendiri dia menangis, nangisi anaknya udah pisah kan gitu. Iya, Ibrahim apa juga kurangnya? Tapi sekali lagi, ketika kecintaan kepada Allah mengalahkan segalanya, semua terasa ringan. Ya kita nggak bilang mengentengkan masalah mental, enggak. Tapi kembali lagi wa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, siapa yang ngobati? Allah. Jadi selalu bergantung kepada Allah. Ini Ibrahim. Ya. Kemudian apa? Siti Hajar. Hajar kenapa bisa nggak kena mental lu? Harusnya tuh paling kena mental tuh, perempuan tuh paling cepat terpukul. Makanya banyak sekali kesehatan mental itu mengenai perempuan. Banyak perempuan yang cepat kena mental, cepat terpukul. Apalagi perempuan lebih mengedepankan perasaan, ya, walaupun juga ada logika, tapi perasaan lebih dominan. Ya, harusnya Hajar tuh paling tertekan tuh mentalnya tuh. Harusnya Hajar tuh bukan lari-lari
dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, harusnya Hajar itu terjun aja dari Bukit Sofa kan gitu, bunuh diri. Sekalian anaknya dibunuh kan gitu, stres kan gitu. Saya ditinggalkan sama suami saya nih, ya. Tapi beliau nggak stres, beliau nggak mengalami kena mental, enggak. Kenapa? Itu tadi kepercayaan dan tawakal beliau yang tinggi. Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, beliau sudah yakin ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, tidak akan Allah menyia-nyiakan hambanya. Maka setelah itu, tantangan apakah selesai? Enggak. Enggak lantas Hajar mengucapkan itu, tiba-tiba Ka'bah langsung jadi hijau, langsung penuh buah-buahan, langsung ada mallnya. Kan enggak begitu prosesnya. Tapi apa? Diuji lagi sama Allah. Benar enggak itu omongannya Hajar? Maka diuji oleh Allah, tiba-tiba perbekalan habis, Ismail menangis. Apa yang dilakukan Hajar? Beliau berlari-lari kecil dari Sofa Marwah, siapa tahu menemukan setitik sumber air untuk bisa diminum. Saat itu Hajar tidak berpikir, siapa tahu ada daging ontak mateng, enggak ada. Siapa tahu ada, ini enggak, mencari air itu saja. Berlari-lari dari Sofa ke Marwah sampai 7 putaran, dan itu dijadikan dan diabadikan menjadi ibadah haji dan umroh kita. Sa'i dari mana? Sofa dan Marwah. Coba kalau Hajar nggak terima, Hajar merasa kesel, Hajar kena mental, udah nggak jadi beliau itu sa'i dari Sofa ke Marwah 7 putaran yang akhirnya diabadikan sebagai amalan umroh dan haji. Kan gitu, jadi dijadikan amaliyah kan. Karena kesabaran dan tawakalnya beliau. Ternyata setelah itu, ya namanya perempuan punya keterbatasan tenaga fisik. Sudah mentok, ya sudah berhenti. Padahal Hajar tahu tuh antara Sofa Marwah nggak ada apa-apa. Nggak ada setitik sumber air, nggak ada. Sebab itu lembah yang kering. Tapi tugas kita Bapak Ibu, kita belajar dari Ibunda Hajar adalah ikhtiar. Terus mencoba. Jangan ada kata semua sudah tertutup, semua sudah berakhir. Alias kita punya mental block. Segala hal itu apa? Mentok, itu mental block. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, mana bisa, ini mana bisa. Hajar nggak begitu. Hajar sudah tahu antara Safa dan Marwah nggak ada sumber air. Tapi kenapa beliau tetap lari-lari kecil sampai 7 putaran? Jangan berpikir kayak sekarang nih sudah ada kipasnya kayak begini ya di antara Safa belum, masa itu belum ada. Kenapa? Karena Hajar paham tugas hamba adalah ikhtiar. Tugas Allah itu yang memberi. Lakukan yang itu tugas kita, jangan ikut campur yang itu tugas Allah. Selesai. Tugas Bapak Ibu apa? Ikhtiar. Bekerja silahkan. Janji rezeki siapa? Allah. Jangan ngurusi urusan Allah. Kenapa kita pusing? Ngurusi urusan Allah. Udah tahu rezeki urusannya Allah. Kita pusing mikiri. Saya udah bekerja gini, harus dapat instan hari ini juga. Makanya kadang orang sekarang itu, kadang-kadang generasi sekarang itu kerja di sebuah tempat, baru kerja bentar apa? Orang semua di kantor toksik katanya. Gue mah malas kerja di situ, toksik semuanya, mengganggu mental saya jadi burn out. Sedikit-sedikit begitu. Ya itu tadi tugas dia ikhtiar. Rezeki itu urusan Allah SWT. Jangan ngurusi yang itu urusan Allah. Kita kadang-kadang sudah berusaha tapi nuntut di hadapan Allah. Ya Allah, saya kan udah begini, saya kan udah begitu. Oke, tugas kita ikhtiar. Tapi siapa sangka Zam-Zam keluar dari mana? Dari Ismail. Deket Ismail Zam-Zam keluar. Apakah Hajar menyesal? Nyesel. Dari tadi udah sa'i capek-capek dari Sofa Marwah 7 putaran. Nah, akhirnya keluar dari sini. Tahu gini, nggak perlu lari. Enggak ada penyesalan. Kenapa? Tugas manusia itu ikhtiar. Hasil terserah Allah. Tapi kita kadang-kadang suka ikut campur urusan Allah. Itu yang bikin kita stres. Urusan Allah kita yang ngurus. Emang kita bisa tuh ngasih rezeki seluruh alam semesta? Kan nggak bisa. Itu kan urusan Allah. Jangan ikut campur kita urusan Allah. Fokuslah kita di urusan kita. Jalankan dengan semaksimal mungkin. Ikhtiarkan dengan semaksimal mungkin seperti ikhtiarnya Ibunda Hajar.
Hasilnya terserah Allah. Ibu Dahanjar tidak pernah menuntut air harus keluar antara Safa dan Marwah. Tidak. Yang penting beliau sudah melakukan itu, mencari air di antara Safa dan Marwah, walaupun air itu tumbuh atau keluar sumbernya dari dekat Ismail. Iya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Beliau siap berkorban. Beliau siap tunduk atas perintah Allah, kemudian tunduk dan bakti kepada orang tuanya Nabi Ibrahim. Tuh, ini anak langka sekarang tuh. Ya, benar-benar bakti kayak begini ini langka gitu. Jadi mentalnya tahan uji tuh. Itu Ismail masih muda loh. Sebab Allah ketika mengatakan Ismail ketika mau disembelih, Allah menceritakan dalam Al-Qur'an tadi di surah As-Saffat ayat 102. As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sedang berada di masa ABG. Ya, masa pertumbuhan. Masa yang kalau anak muda sekarang masih rentan. Rentan kena mental, rentan ini itu, rentan apa lagi? Macem-macem. Iya. Wong kadang orang tua ngajak anaknya sholat aja, orang tua gua toksik amat, gua dipaksa sholat gitu kan. Nabi Ibrahim menyuruh anaknya nih, mau menyembelih anaknya lagi kira-kira. Apa Abi Ismail bilang ini ayah saya toksik gitu. Bahasanya anak sekarang gitu kan. Tapi lihat, perhatikan, kenapa begitu kuat mentalnya? Kenapa tahan uji padahal ini Nabi Ismail masih muda gitu kan. Ya bisa aja kita menjawab itu kan nabi, Tat, kita kan bukan nabi. Ya iya sih kita bisa jawab kayak gitu. Cuman kan masalahnya bukan di intinya nabi atau bukan nabi, tapi intinya adalah bagaimana pengajaran orang tua. Bagaimana sikap bakti anak kepada orang tua. Ya kan seperti itu. Bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarganya untuk sabar, tawakal, dan tidak pernah mengajarkan keluarganya untuk serba instan. Enggak. Nabi Ibrahim tidak menuntut instan, tidak. Ya. Tapi ini mengajarkan keluarga sabar dan tawakal ketika menghadapi ujian. Memang seperti itu. Tapi kita sekarang pengennya semuanya instan, pengen suksesnya instan, pengen dapat duit banyak instan. Ya, enggak mau kita melewati proses dan ujian-ujian tadi. Akhirnya instannya tadi ya dalam tanda kutip dengan melakukan tindakan-tindakan yang enggak benar. Jadi ini latih sabar dan tawakal. Baik, yang keenam, krisis hilangnya orientasi akhirat dalam keluarga muslim. Kenapa kita perlu membahas keluarga Ibrahim sebagai panutan kita di masa kini? Ya ini tadi, krisis hilangnya orientasi akhirat dalam keluarga muslim. Kenapa? Karena sekarang standar keluarga itu sudah bergeser. Keluarga yang sukses itu diukur dari harta dan materi. Oh, ini sukses. Derajat seorang dipandang dari jabatan dan status sosial. Kebahagiaan, standar kebahagiaan itu berasal dari pencapaian duniawi. Nah ini nih cuma. Kadang kita ini nggak bahagia, kenapa? Terlalu memaksakan mengikuti standar kebahagiaan orang lain. Nggak bisa. Kalau kita terus mengikuti standar kebahagiaan orang lain, kita nggak akan pernah bisa bahagia sepanjang hidup kita. Kita punya kebahagiaan versi kita masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini bahagia bisa ikut majelis taklim. Mungkin bagi sebagian orang, pegel ngaji kayak begini, enggak? Sejam ngaji pegel. Mendingan jalan-jalan ke mall, mendingan nongkrong, mendingan ngopi cantik, mendingan makan croissant kan gitu. Bukan berarti ini dilarang, boleh. Enggak, saya enggak mengharamkan, enggak. Cuman sebagian orang kan memandang begitu. Ya biarkan saja. Mungkin itu pandangan mereka, tapi kita punya kebahagiaan ketika duduk di majelis taklim. Orang lain melihat kita kayak menuduh kita pengangguran, kayak ya bodoh amat kan gitu. Kita punya standar kebahagiaan kita. Jangan kita memaksakan orang lain. Nabi Muhammad SAW bahagia dengan kondisi beliau. Beliau punya standar kebahagiaan sampai pada taraf beliau tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman kurma. Sampai tikar tersebut membekas di pundak beliau. Yang ini membuat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis
melihat manusia terbaik di muka bumi ini, kondisinya semacam itu. Tempat tidurnya saja terbuat dari anyaman korma, pelepah korma. Kita, Bapak Ibu duduk di mana nih? Karpetnya Masya Allah nih, karpet masjidnya empuk lagi Masya Allah. Semoga Allah berikan pahala besar nih yang wakafin karpet ini ya. Amin. Tapi Nabi coba Bu, Bapak Ibu, Nabi seperti itu standar hidup. Nabi bahagia, bahagia. Nabi gak memaksakan, pokoknya saya harus lebih kaya dari Sulaiman. Enggak juga. Kenapa? Nabi punya kepentingan masing-masing. Nabi punya standar masing-masing. Nabi SAW sudah bahagia dengan apa yang beliau miliki. Tidak harus standar saya kayak Nabi Sulaiman, harus kayak Nabi Dawud, harus kayak Zulkarnain. Enggak. Inilah pentingnya kita menikmati kebahagiaan versi kita masing-masing, Bu. Ibu kalau sudah punya tabungan 100 juta bahagia, ibu orang paling bahagia kok, nggak ada yang intervensi. Bapak kalau tabungannya sekarang cuma 1 juta, tapi saya bahagia kok Ustaz, saya nggak punya utang, ya Bapak bahagia. Kenapa harus melihat kebahagiaan orang sebagai standar kita? Gara-gara kita lihat sosmed, lihat keluarga ini kerjaannya jalan-jalan ke Korea, besok ke Europe, besok ke Australia, besok ke Amerika, besok lagi ke Kutub Utara, lanjut Kutub Selatan, sampai kemana lagi nggak tahu sudah. Kalau standar kita harus mengikuti seperti itu, ya susah kita. Standar, kita punya standar kebahagiaan masing-masing. Kita punya versi kebahagiaan kita masing-masing. Tak perlu kita paksakan harus mengikuti orang. Ya, nah ini penting banget, Ibu sekalian. Penting, jangan sampai hilang orientasi akhirat kita. Ingat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, mereka satu keluarga yang orientasinya akhirat. Coba kalau mereka nggak mikirin akhirat, Bapak Ibu, Hajar bakalan protes tuh sama Ibrahim. Mending abang tinggalin saya, disediain rumah, disediain toko, disediain kebun. Ya, mending ada bin Daud kan gitu. Kalau standarnya dunia, Hajar akan protes kepada Ibrahim. Kenapa cuma ditinggalin doang, Bang? Kagak ada apa-apa nih di sini, kan gitu. Standar mereka akhirat. Walaupun dunia juga dapat, sebab orang yang nyari akhirat, dunia pasti dapat. Man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu lahu syamlah, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, wa atathu dunya wa hiya rahimah. Siapa yang akhirat selalu dinomorsatukan, walaupun kita butuh dunia ya, tapi akhirat tetap nomor satu. Siapa yang akhirat selalu mau diprioritaskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusannya. Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Dan dunia akan datang hina di hadapan dia. Dunia akan menghinakan diri di depan dia. Bukan kita yang menghinakan diri di hadapan dunia, dunia yang akan menghinakan diri di hadapan kita. Kalau akhirat sebagai apa? Target dan tujuan utamanya. Gitu. Maka kita lihat, selalu saja mereka itu urusannya akhirat gitu loh. Ya. Coba kalau seandainya Ibrahim tujuannya dunia, beliau nggak akan sampai hati coba mau menyembelih anaknya kan gitu. Anak sudah pisah lama kan gitu. Anak sudah lagi tumbuh gede, orang tua sudah tambah umur, lagi butuh tuh sama anak. Tiba-tiba harus disembelih. Tapi sekali lagi, tujuan mereka tuh akhirat. Mereka tuh keluarga yang kompak menuju akhirat. Mereka tuh keluarga yang selalu listnya adalah akhirat. Bukan listnya itu target duniawi. Sekarang harus punya rumah di klaster mana, di tempat mana, sekarang harus mobilnya apa, ntar 5 tahun lagi mobilnya apa, ntar 5 tahun lagi sudah punya berapa cabang perusahaan. Bukan cuma itu. Mereka itu akhirat tujuannya. Bukan berarti kita tidak boleh meraih dunia, silahkan, tapi tujuan utama tetap akhirat. Maka ini, dan termasuk ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, Allah kisahkan bagaimana kisah keduanya membangun Ka'bah di surah Al-Baqarah ayat 127. Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, keduanya berdoa, ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba,
ketika Ka'bah selesai dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, apa ucapan keduanya? Kita hebat ya nak. Oh iya ya, kita hebat ya. Kita bisa bangun Ka'bah, entar Ka'bah itu bakalan viral gitu kan. Kalau bahasanya orang sekarang kan gitu. Entar ini viral, dikunjungi jutaan orang. Nama kita loh tetap dikenang nanti sampai anak cucu kita, sampai lintas generasi. Kenapa? Nih nanti bakal dikunjungi banyak orang. Ka'bah itu viralnya Bapak Ibu bukan viral setahun 2 tahun kayak iklan apa tuh yang viralnya cuma sekian tahun habis itu redup. Bukan, viralitas Ka'bah akan dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Ka'bah akan tetap viral. Tapi lihat, Ibrahim dan Ismail ketika menciptakan atau membangun mahakarya ini dengan perintah Allah, mereka tidak sombong. Mereka tidak mengatakan, nak kita bakal terkenal nanti, ini Ka'bah bakalan viral, ntar kita cuannya banyak, nah iya, enggak begitu. Tapi mereka mengatakan, ya Allah terimalah karya kami yang sedikit ini. Gitu. Merendah di hadapan Allah, tidak membanggakan diri. Kenapa? Mereka orang yang tujuannya akhirat. Apalah artinya pujian manusia? Oh hebat ya Ibrahim ya, hebatnya Ismail ya, membangun Ka'bah selalu viral lintas zaman. Enggak cari validasi manusia. Cari validasi Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita itu berjuang buat manusia, kita bakalan capek. Capek kita kalau yang dicari tujuan manusia. Nabi Ibrahim sama Ismail tuh kalau yang dicari tujuan manusia, mereka nggak mau tuh bangun Ka'bah. Nah, kita bangun Ka'bah buat apa sih? Tempat sepi kayak begini apa rame? Mana orang mau ke sini? Di sini kan tempat sepi gitu kan. Gak bakalan rame, ntar kalau sepi gimana, kan capek kita bangun Ka'bah. Nah itu lagi ntar gimana kan gitu, overthinking jadinya. Tapi tidak dengan Ibrahim dan Ismail. Mereka yakin itu perintah Allah, ya. Setelah itu Ka'bah jadi viral, seviral apapun, ya. Setelah itu nama mereka berdua diagung-agungkan dan dipuji serta dijadikan teladan. Itu tidak penting buat mereka. Yang penting tujuan mereka Allah. Yang penting saya menjalankan perintah Allah. Saya jadi viral, nggak viral, itu bukan urusan saya. Setelah itu Ka'bah rame apa nggak rame, itu urusan Allah. Yang penting tugas Allah ke saya, bangun Ka'bah. Ya kan? Tugas Allah ke Ibrahim dan Ismail, bangun Ka'bah. Urusan Ka'bah nanti bagaimana, rame apa nggak rame, viral apa nggak viral, banyak apa nggak banyak manusia, itu urusan nanti. Yang penting jalankan perintah Allah. Seperti itu juga kita. Kita ini kalau ibadah itu orientasinya akhirat. Kita ini berkeluarga orientasinya akhirat, ya. Jangan kita memandang ya bahwa keberhasilan itu dari sudut pandang dunia. Kan sekarang orang melihat apa kalau keluarga itu bahagia ya, pamer kontennya cuma berapa menit Bapak Ibu? Paling cuma 15 menit. Paling lama 1 jam dia pamer konten kebahagiaan ya di sosmed, bahagia bareng keluarga, suami istri jalan-jalan ke Eropa ya, jalan-jalan ke Paris, jalan-jalan kemana lagi ke Korea gitu kan. Kemudian nginep di hotel ini, beli barang tas branded harganya 300 juta. Kemudian dorong mobil harganya berapa miliar. Jangan itu kita kira yang seperti itu standar kebahagiaan. Bapak Ibu, mereka itu upload konten itu berapa jam sih? Paling lama sejam. Itu kita cuma tahu kehidupan dia 1 jam. Tahu nggak kehidupan dia 23 jam setelahnya? Kan kita nggak tahu. Maka sekali lagi, jangan itu jadikan sebagai standar kita. Ya, jangan itu jadikan sebagai pencapaian kita. Ya. Contohlah Ibrahim dan Ismail, Hajar, mereka semua berjuang karena Allah. Mereka nggak pernah mikirin nanti setelah ini saya viral nggak viral. Itu tidak penting buat mereka. Ketika mereka yakin ini perintah Allah ya, ternyata Allah viralkan kok. Sampai sekarang kita selalu mengucapkan ya keberkahan buat Ibrahim di tasyahud kita. Dan kita baca kisah mereka dalam Al-Quran. Mereka viral sepanjang zaman. Tapi apa? Mereka tidak mencari viralitas. Ya, Allah yang memviralkan mereka karena mereka melakukan itu lillah. Baik. Kemudian sebagai penutup, pelajaran penting dari kisah keluarga Ibrahim. 3 pelajaran saja. Pelajaran pertama, keluarga yang hebat bukan keluarga yang tanpa ujian. Keluarga yang hebat bukan keluarga yang tanpa ujian. Tapi keluarga yang hebat ketika lulus saat diuji oleh Allah. Itu keluarga hebat. Keluarga hebat bukan yang
plesiran kemana-mana nih, ya, ngabisin duit, ya, bukan yang setiap hari wisata kuliner enak harganya jutaan, bukan setiap hari apa ganti-ganti kendaraan itu, enggak. Kemudian pamer kebahagiaan, kita bahagia loh, kita keluarga bahagia loh, kita keluarga selalu bersama loh, bukan. Keluarga, kalau seperti itu Ibrahim akan selalu bersama Hajar, Ibrahim akan selalu bersama Ismail, tapi nyatanya Allah pisahkan mereka, Bapak Ibu. Mereka sempat berpisah beberapa waktu, sempat LDR ya sekarang ya. Ustaz, kadang ibu-ibu begitu, Ustaz, gimana yang menumbuhkan kesabaran Hajar, Ustaz? Suami saya jauh kerja di luar, kita berpisah gitu. Gimana menumbuhkan semangat spirit Hajar dalam diri saya? Ya Bapak Ibu, kalau ibu-ibu kalau mau semangat seperti Siti Hajar, ucapkan seperti ucapan Siti Hajar. Apa ucapan Siti Hajar? Idan la yudayyi'unallah. Kalau kita mencari sesuatu karena Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Selagi saya dan suami satu tujuan, satu target, sama-sama kita menuju ke surga, nggak apa-apa suami saya jauh, kan gitu. Nggak apa-apa kita berjarak. Yang penting tujuan kita apa? Allah. Dan itu sudah terjadi antara Ibrahim dan Hajar. Mereka berjarak, tapi apa? Tujuan Allah, mereka tetap bahagia. Kenapa? Karena keluarga bahagia itu gak selalu ngumpul, Bapak Ibu. Jangan dipikir mereka yang selalu ngumpul, selalu ngevlog satu keluarga, pamer kebahagiaan ketika sedang bertamasya, itu mesti paling bahagia. Belum tentu. Jangan cepat menilai dari tampilan luar. Ya, karena itu tadi, kita juga pasti ada ujian-ujian. Ini ujian dihadapi oleh Nabi Ibrahim, ya. Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya, Hajar diuji tinggal di tempat yang tandus, Ismail diuji dengan kesiapan untuk disembelih. Kan gitu. Itulah jalan menuju surga, pasti banyak ujian. Jadi jangan pernah kita menyangka bahwa keluarga yang baik itu selalu baik-baik saja, selalu bahagia, selalu enjoy, selalu happy. Ya, selalu baik-baik saja, nggak pernah ada something, nggak ada itu. Nggak ada itu, cuma ada di cerita drakor ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Yang kedua, pelajaran yang kedua, keluarga yang terbaik bukan yang paling mewah, tapi yang paling kompak menuju surga. Dah hilangin, dicoret tuh kata mewah. Coret. Tapi apa? Keluarga yang paling kompak menuju surga. Ayahnya, oh Ibrahim taat tuh, teguh dalam tauhid. Istrinya sabar dan tawakal. Anaknya soleh dan siap berkorban. Itu baru keluarga ideal. Iya, profil keluarga pilihan. Ayahnya taat, teguh, gitu kan? Istrinya sabar, tawakal. Anaknya soleh dan siap berkorban. Iya. Padahal mereka tidak perlu gembar-gembor tuh. Hajar tidak perlu bikin konten di TikTok. Hai guys, saya ditinggal sama suami saya ini di padang pasir. Kayak sekarang ini. Lagi di apa kecewa, langsung apa live TikTok, langsung live Instagram. Cerita saya ditinggal sama suami saya guys, sedih rasanya guys, gitu. Gak ada seperti itu. Coba mereka nggak pernah pamer apapun, nggak pernah pamer kesedihan, nggak pernah, nggak ada. Coba nggak ada tuh mereka pamer rumah estetiknya. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu rumah estetiknya Ibrahim dan Siti Hajar? Nggak ada. Mereka nggak pernah. Dan mereka nggak pernah apa? Nggak pernah pamer apa itu liburan kemana? Wah, ini lagi liburan ke sini, ini lagi diantar suami ke Ka'bah, lagi diantar suami ke Mekah nih, ya, ke padang pasir. Nggak ada. Foto keluarga harmonis dan seterusnya kemudian diupload seolah-olah. Saya kadang heran, apa dia nggak bahagia sih sampai harus memamerkan kebahagiaannya ke orang? Orang bahagia itu nggak perlu keluar-keluar. Justru terkadang kalau dia harus ingin kebahagiaannya diakui, kita bertanya, bener nggak sih bahagia sampai pingin orang lain tahu?
Kalau kita sudah bahagia, Bu, kita nggak sibuk dengan orang, kita sibuk dengan kita. Ya, sibuk dengan kita sendiri. Itu. Lihat, luar biasa nih ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajaran ketiga, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah adalah tolak ukur kesuksesan keluarga. Ya, jadi nggak harus keluarga itu viral kemana-mana ya. Enggak, tapi yang penting kita tunduk dan patuh atas perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, kita mengucapkan sami'na wa ata'na, itu ya. Ibrahim ketika diperintahkan aslamtu li rabbil alamin, aku taat kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya. Jadi sekali lagi sekali lagi Bapak Ibu sebagai penutup, ubah definisi sukses menurut orang banyak. Ubah definisi sukses menurut orang banyak. Sukses itu viral, sukses itu jabatannya tinggi, sukses itu ketika bapaknya jadi CEO apa, ibunya punya butik, kemudian anaknya sekolah di Harvard atau Stanford dan seterusnya. Ubah itu semua. Ya. Definisi sukses menurut kita keluarga muslim adalah apa? Bukan seberapa hebat kita di hadapan manusia. Ya. Tapi seberapa taat kita di mata Allah. Ya. Karena pada akhirnya, apa sih kita yang mau cari kalau bukan ridho Allah? Pada akhirnya apa yang mau kita cari kalau bukan ridho Allah? Cuma pujian manusia, manusia memuji sebentar. Manusia memviralkan kita sebentar. Manusia mengomentari kita yang baik cuma sebentar. Pada akhirnya selalu ridho Allah yang kita cari. Kan gitu. Jadi ini yang kita bisa bahas di kesempatan kali ini. Semoga memberikan pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Mas? Masih ada waktu? Tanya jawab? Ya saya. Silakan kalau masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Hanya satu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nabi Ibrahim itu kan mimpi disuruh mengorbankan anaknya kan? Iya Pak. Berarti kita boleh percaya kepada mimpi gitu Ustaz? Iya. Oh ini pertanyaannya luar biasa Pak ya. Di atas jurang ini pertanyaannya Pak. Di tepi jurang. Ustadz, Nabi Ibrahim itu kan bermimpi menyembelih anaknya. Berarti mimpi bisa benar dong Tat? Ya tunggu dulu Pak. Kita harus bedakan mimpinya para nabi dengan selain nabi. Mimpinya para nabi itu pasti benar. Nabi mengatakan ru'yatul anbiya hak. Bahwa mimpinya para nabi itu benar. Makanya Nabi bermimpi menikahi Aisyah. Berarti itu perintah dari Allah untuk menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bermimpi hijrah ke Madinah. Oh, berarti itu Madinah yang nanti dihijrahi. Mimpinya para nabi itu benar. Mimpinya para nabi tidak mungkin dipermainkan atau dikacaukan sama syaitan. Beda sama mimpi kita. Mimpi kita tuh macam-macam. Masalahnya gini Pak, kita sebelum tidur aja suka lupa doa, lupa berwudu kan gitu, itu sunah-sunah sebelum tidur ya kan. Lupa doa, lupa baca zikir, lupa wudu. Pantesan mimpinya apa? Kacau. Iya. Jadi kalau bapak mimpi tiba-tiba dapat bisikan, itu ikat anak kamu, pukuli pakai palu, itu pasti mimpi dari setan Pak, Bu. Oh iya, jangan kemudian, nak, aku mimpi itu diperintah sama Allah ngikat kamu saya pukul pakai palu. Oh, itu gak bener itu mimpi itu pasti. Kenapa? Karena mimpi kita itu banyak motif. Kadang bisa mimpi bener Ustaz, ya bisa saja. Bisa saja kadang-kadang kita mimpi bener dan mimpi itu terwujud, bisa. Ya, tapi tidak semua mimpi itu seperti mimpinya para nabi. Ya. Jadi ketika kita bermimpi misalkan kita melihat dalam mimpi kita bahwa apa? Allah mengatakan kepada kita, wahai kamu si A atau si B, kamu sudah saya bebaskan dari sholat 5 waktu, silahkan kamu melakukan suka hati kamu. Oh, itu mimpi dari setan, itu jelas. Makanya mohon maaf sekali ini saya ingin menyinggung sedikit beberapa kasus-kasus yang kita miriskan. Kasus di mana kiai dikultuskan. Ya.
Kenapa ada ustadz tuh penjaga pesantren kok melakukan perbuatan yang tidak baik? Muridnya diperkosa tuh, berapa puluh diperkosa. Kenapa sampai segitunya? Saat ini kan kiai ini kan diulamakan gitu ya. Ya karena dikultuskan Bapak Ibu. Kalau sudah sampai derajat tertentu sudah nggak wajib sholat. Jadi kalau sudah kiainya sudah tinggi makomnya, mau ngapain aja sama santrinya bebas. Itu sesat kayak begitu. Sampai ada kiai saking dikultuskannya, udah jelas dia minum arak. Dibilang apa? Itu kiai wali tat. Nanti kalau minum arak, araknya masuk ke tenggorokan, jadi air putih sama sirup. Ini orang kayak gimana coba? Kita dibodohi dengan cara seperti itu. Kenapa Bu? Karena kebodohan itu market. Kebodohan itu market. Kenapa sekarang kok seneng orang Indonesia banyak yang bodoh? Memang sengaja didesain. Karena kebodohan itu market. Kalau nggak ada orang bodoh Bu, nggak laku mereka jualan. Jualan air keramat. Jualan apa? Doa kiai berkah. Kenapa? Karena kebodohan itu market. Cium tangan kiainya, cium tangan siapa tokoh agamanya, langsung apa? Dapat berkah. Bekas minumannya, bekas kobokannya berkah. Dari mana itu? Itu pembodohan umat itu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang ada seperti itu. Kenapa? Ya nanti apa? Modusnya dia ngajak santrinya, oh ini mau pensucian jiwa. Ini apa tuh? Oh jelas-jelas itu tindakan pelecehan kok bilangnya apa? Penyucian jiwa. Alasannya apa ya? Karena kiai kan sudah di makom suci gitu kan. Ini nggak bener. Ustadznya sudah di makom mulia, nggak bener. Maka ini kadang-kadang jangan terlalu mengkultuskan tokoh yang akhirnya semacam ini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke masalah mimpi, ya tentu mimpi kita tidak sama dengan mimpinya para nabi. Tapi kadang-kadang mimpi kita bisa benar Bapak Ibu. Ya. Maka Nabi menganggap bahwa salah satu mimpi yang mulia adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang dilihat oleh orang mukmin dan itu mimpi yang baik. Contoh, ya, orang sebelumnya nggak sholat gitu kan. Tiba-tiba bermimpi gitu. Entah mimpinya apa, dia melihat hal yang sifatnya menakutkan, mengkhawatirkan, tiba-tiba ada ancaman karena dia nggak sholat, bangun tidur langsung apa? Merenung, langsung takut, akhirnya taubat jadi sholat. Itu mimpi yang bagus. Ya, tapi kalau mimpi tiba-tiba disuruh gebukin anak itu nggak benar. Ya. Wallahu alam. Baik. Cukup ya, itu sampai di sini. Kita mau masuk waktu asyar, jadi kita cukupkan sampai di sini. Jamaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.